Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih, selamat pagi berkah dalam. Kisah yang mudah kita ingat dari bacaan pertama dan bacaan kedua, bacaan Injil. Bacaan pertama tentang Yunus yang dipanggil, dan bacaan kedua tentang siapakah sesamaku. Menariknya adalah yang barangkali menjadi permenungan kita mulai dari bacaan pertama. Tertulis demikian, ketika Yunus dipanggil oleh Tuhan. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Rumusan yang bagi saya tegas jelas, bersiap. Tetapi lucunya bukan bersiap menjalankan tugas, tapi bersiap lari dari perutusan. Dan yang sama, hampir sama adalah nadanya dengan bacaan pertama, bacaan Injil hari ini. Ketika ada yang bertanya untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk selamat, apa yang harus dilakukan? Mereka tahu mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi apa yang tadi ditulis dalam bacaan Injil, untuk membenarkan diri, maka dia bertanya lagi kepada Yesus. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Pola yang hampir sama. Yunus bersiap melarikan diri dari tugas. Seorang ahli kitab tadi juga bersiap diri melarikan dari tugas dengan cara yang halus. Injil mencatat untuk membenarkan dirinya, yang dalam bahasa Jawa, bahasa kita sehari-hari, endo, gitu kan, menghindar, lari dari tanggung jawab, lari dari kesulitan. Dan jauh lebih lagi kita menggunakan kata yang seringkali kita pakai, tidak mau keluar dari kenyamanan.
kemapanan. Pesan bacaan-bacaan hari ini jelas bagaimana kita menjadi sesama bagi yang sungguh membutuhkan. Olah kesalehan, ibadat, doa, ekaristi rupa-rupanya tidak menjamin hidup kekal. Hormat bakti kepada Tuhan khusyuk belum cukup. Harus sampai pada menjadikan diri kita sesama kepada mereka yang membutuhkan. Kalau tadi kisahnya adalah orang yang dirampok habis-habisan, yang menolong adalah seorang Samaria yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka PR kita hari ini, coba cari siapa yang kepadanya aku bisa menjadi sesama. Barangkali mertua, barangkali anak menantu, barangkali tetangga, barangkali orang yang tidak pernah terperhatikan. Satu tindakan untuk hari ini, kita menjadi sesama bagi mereka. Artinya kita keluar dari kenyamanan kita, kemapanan kita, yang juga barangkali pembenaran diri kita. Aku randu waktu, aku gak punya waktu, aku sibuk. Bahkan juga mengatakan aku sendiri juga sedang kesulitan. Kita hening sejenak.